teman-teman, perkenalkan nama saya Widya Rahmawati Putri dengan NIM E1C02310216. Di sini saya akan menjelaskan mengenai referensi dan inferensi dalam pragmatik. Bukan hanya itu loh, di sini saya juga akan menjelaskan pengertiannya, jenis-jenisnya, dan apa sih hubungan referensi dan inferensi dalam pragmatik. Ingin tahu kan? Untuk itu, tonton video berikutnya ya. Di sini teman-teman pernah membaca buku tentang referensi atau pernah mendengar tentang referensi? Kalau belum, di sini Diara jelaskan. Referensi adalah cara penutur menggunakan kata atau ungkapan untuk menunjuk seseorang, benda, tempat, atau sesuatu yang sedang dibicarakan, sehingga lawan bicara bisa memahami apa yang dimaksud. Contohnya seperti ini. Dia sedang belajar di perpustakaan. Kata dia merupakan referensi yang mengacu kepada seseorang yang sudah diketahui oleh pembicara dan pendengar. Selanjutnya teman-teman ingin mengetahui nggak jenis-jenis dari referensi? Tenang, jenis-jenis dari referensi itu ada dua, berdasarkan jenis acuan. Yang pertama itu referensi persona. Referensi persona adalah referensi yang menggunakan kata ganti orang. Contohnya seperti ini. Saya pergi ke kampus. Mereka sedang bermain bola. Kata saya dan mereka merupakan referensi persona. Demonstratif. Apa sih itu referensi demonstratif? Referensi demonstratif adalah referensi yang menggunakan kata penunjuk. Contoh, buku ini sangat menarik. Rumah itu milik pamanku. Kata ini itu menunjukkan suatu benda tertentu. Yang ketiga itu referensi komparatif. Referensi yang menunjukkan perbandingan. Saya lebih cantik daripada dia. Atau tas ini sama bagusnya dengan tas itu. Kata lebih tinggi dan sama bagusnya menunjukkan perbandingan. Yang kedua itu berdasarkan posisi acuan. Referensi eksefora. Referensi yang mengacu pada sesuatu di luar teks atau percakapan. Contohnya, misalnya kita sambil menunjuk seseorang. Dia adalah teman saya. Kata dia hanya bisa dipahami jika kita melihat orang yang ditunjuk. Yang kedua, referensi endofora. Referensi yang mengacu pada unsur yang ada di dalam teks. Contohnya, Budi membeli sepeda baru. Dia sangat senang. Kata dia mengacu pada Budi yang sudah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya, dia akan menjelaskan mengenai inferensi. Inferensi adalah proses menarik kesimpulan dari suatu ujaran dengan memperhatikan konteks dan pengetahuan yang dimiliki, bukan hanya berdasarkan arti atau kata secara langsung. Contohnya, lampunya masih menyala. Dalam konteks seseorang hendak tidur, kalimat tersebut bisa diinferensikan sebagai tolong dong matikan lampunya. Selanjutnya jenis-jenis dari inferensi. Yang pertama, inferensi deduktif. Inferensi yang menarik kesimpulan berdasarkan premis atau fakta yang ada. Inferensi langsung, kesimpulan berasal dari satu premis. Contohnya seperti ini. Semua mahasiswa hadir tepat waktu. Budi adalah mahasiswa. Kesimpulannya, Budi hadir tepat waktu. Yang kedua itu adalah inferensi elaboratif. Inferensi yang menggunakan pengetahuan umum atau pengalaman dunia nyata. Contohnya seperti ini. Jalanan basah dan banyak orang membawa payung. Kita dapat menyimpulkan bahwa kemungkinan baru saja hujan. Padahal kata hujan tidak disebutkan secara langsung. Oke teman-teman, sekarang apa sih hubungan referensi dan inferensi dalam pragmatik? Ternyata referensi dan inferensi saling berkaitan dalam memahami makna. Referensi membantu mengetahui siapa atau apa yang dibicarakan, sedangkan inferensi membantu memahami maksud sebenarnya dari ujaran tersebut. Kesimpulannya adalah dalam komunikasi, makna tidak hanya berasal dari kata-kata atau ucapan yang biasa kita sebutkan, tetapi referensi digunakan untuk menunjuk orang, benda, atau hal tertentu yang dibicarakan. Inferensi digunakan untuk memahami maksud atau makna yang tersirat berdasarkan konteks. Keduanya sangat penting teman-teman, karena apa? Referensi membantu kita mengetahui apa yang dimaksud penutur, sedangkan inferensi membantu kita memahami maksud sebenarnya dari tuturan tersebut. Tanpa referensi dan inferensi, komunikasi akan sulit dipahami dengan tepat. Itu penjelasan dari saya mengenai referensi dan inferensi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Widya Rahmawati Putri, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.